Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu biasa yang ke-25 ini saya akan mencoba untuk membagikan permenungan saya tentang bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini merupakan kelanjutan dari minggu lalu. Jika kita masih ingat, bacaan Injil minggu lalu bercerita tentang yang pertama pengakuan Petrus, yang kedua pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, dan syarat mengikuti Yesus. Bacaan Injil pada minggu ini bercerita tentang pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus dan siapa yang terbesar di antara para murid. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus merupakan kelanjutan dari Injil yang kita dengarkan minggu lalu. Pada pemberitahuan yang pertama, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan ahli Taurat. Ia akan dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus kembali mengingatkan dan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan dibunuh, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun Yesus sudah berapa kali memberitahukan kepada para muridnya bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan, ia akan ditolak, ia akan dibunuh, dan akan bangkit, para murid tetap tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus dengan perkataannya. Hal itu tampak dalam ayat 32 yang mengatakan, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun enggan untuk menanyakannya kepada Yesus. Hal itu terjadi karena para murid berpikir bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mesias yang mereka mengerti adalah Mesias yang akan membangun kerajaannya di dunia ini. Mesias yang berkuasa dan menaklukkan kerajaan Romawi. Singkatnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahwa para murid belum mengerti konsep Mesias yang harus Yesus tanggung di dunia ini. Para murid berpikir tentang Mesias yang mereka pikirkan, Mesias seperti apa yang mereka pikirkan dan inginkan, bukan Mesias seperti apa yang harus terjadi di dunia ini, atau bukan Mesias seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka menjadi sangat wajar ketika dalam ayat 34 berbunyi demikian, ketika di tengah jalan para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka berpikir bahwa Yesus menjadi raja dalam tanda kutip dalam konteks dunia ini. Mereka pasti akan mendapat kedudukan yang tinggi jika Yesus berkuasa di dunia ini, karena mereka selalu bersama dengan Yesus. Berangkat dari pemikiran itulah
para murid mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, Yesus seperti apa yang ada dalam pikiran kita? Seringkali kita menjadi seperti para rasul, mengharapkan Yesus seperti apa yang kita pikirkan dan inginkan. Akibatnya, kita sering kecewa kepada Yesus ketika berada dalam keadaan atau situasi sulit dalam hidup ini. Misalnya ketika kita harus memilih sesuatu yang tidak kita inginkan, ketika kehilangan pekerjaan, ketika berada dalam kesepian, kemiskinan, ditolak, dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saya mengatakan, jika kita masih merasakan hal-hal demikian dan terus mendominasi dalam kehidupan kita sehari-hari, hal itu terjadi karena kita tidak mengerti apa maksud Tuhan atau apa maksud Yesus dalam hidup kita. Kita tidak mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, berdoalah kepadanya demikian. Tuhan, aku bersyukur kepadamu atas semua hal yang boleh kualami hingga saat ini, dan mampukanlah aku untuk selalu mengerti semua rencana indahmu dalam hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kembali kita merenungkan Injil hari ini dan semakin membawa kita untuk mengerti rencana Allah yang begitu indah dalam diri kita.